Banyak orang merasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Bukan karena beban kerja yang luar biasa, melainkan karena hal sesederhana piring kotor yang menunggu dicuci, notifikasi yang tiada henti berbunyi, atau meja kerja yang dipenuhi barang-barang berserakan. Detail sepele seperti ini diam-diam menyedot energi. Jika terus dibiarkan, hal-hal kecil itu berubah menjadi tekanan yang membuat langkah terasa berat. Padahal, dengan sedikit trik sederhana, beban tersebut bisa jauh lebih ringan. Ada 10 trik sehari-hari yang bisa membantu. Trik yang tidak membutuhkan waktu lama, tidak rumit dilakukan, tapi cukup kuat untuk memberi ruang lega di tengah padatnya hidup. Trik pertama, berhenti menunda hal yang bisa dilakukan 2 menit. Banyak beban harian sebenarnya lahir dari kebiasaan menunda hal-hal kecil. Piring kotor yang dibiarkan di wastafel, atau baju yang tidak segera dilipat. Terlihat sepele, tapi semakin lama dibiarkan, semakin besar rasa malas untuk menyelesaikannya. Ada sebuah prinsip sederhana, jika sebuah tugas bisa selesai kurang dari 2 menit, kerjakan saat itu juga. Cuci gelas setelah dipakai, balas pesan singkat begitu terbaca, atau rapikan buku yang jatuh dari rak. Kebiasaan ini mencegah pikiran menyimpan tumpukan utang kecil yang tanpa sadar memberatkan kepala. Menunda hal singkat membuat otak seperti membawa beban tambahan kemana-mana. Muncul rasa bersalah kecil. Lama-lama, rasa bersalah itu berubah jadi kecemasan. Seolah-olah ada gunung masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Dengan menyelesaikan pekerjaan kecil segera, rasa lega datang lebih cepat. Otak terbebas dari beban tak perlu. Energi bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Sesederhana itu, tapi efeknya bisa mengubah suasana satu hari penuh. Trik kedua, rapikan satu sudut kecil ruangan. Ruang yang berantakan sering membuat pikiran ikut terasa kacau. Tidak selalu perlu merapikan seluruh rumah atau kamar. Cukup pilih satu sudut kecil yang sering dipakai. Meja kerja, sisi kasur, atau rak kecil di dekat pintu bisa jadi permulaan. Ketika satu sudut terlihat rapi, muncul rasa lega yang tidak bisa dianggap remeh. Pikiran jadi lebih tenang, seolah-olah beban visual di sekitar ikut menghilang. Ruang yang bersih memberi sinyal bahwa ada kendali, meski hanya sebagian kecil dari kehidupan. Banyak orang menunda merapikan, karena merasa harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Padahal, membersihkan satu area saja sudah cukup untuk memulai. Energi yang muncul dari langkah kecil itu sering menular ke bagian lain. Hingga tanpa sadar ruangan terasa jauh lebih ringan. Hidup tidak selalu membutuhkan perubahan besar untuk terasa lebih baik. Kadang, hanya dengan meja yang rapi, secercah semangat baru bisa muncul. Dari sana, langkah kecil berikutnya akan lebih mudah dijalani. Trik ketiga, gunakan to-do list mini, maksimal 3 hal sehari. Banyak orang membuat daftar tugas panjang, berharap semua bisa diselesaikan dalam sehari. Akibatnya, justru muncul rasa kewalahan karena daftar itu tampak seperti tembok yang sulit ditembus. Alih-alih termotivasi, semangat seringkali runtuh sebelum mulai. Cobalah membuat to-do list mini dengan isi maksimal 3 hal penting. Bukan semua hal remeh, tapi yang benar-benar harus dibereskan hari itu. 3 tugas cukup untuk memberi arah, namun tidak membuat kepala penuh tekanan. Ketika satu persatu selesai, ada rasa lega yang nyata. Bukan hanya karena pekerjaan berkurang, tapi juga karena otak mendapat kepastian, apa yang paling penting sudah ditangani. Rasa pencapaian ini mendorong energi untuk terus bergerak. Daftar kecil lebih mudah diingat, lebih mudah dieksekusi, dan lebih mungkin dituntaskan. Dengan begitu, hari terasa lebih ringan, dan produktivitas hadir tanpa harus memaksakan diri. Trik keempat, matikan notifikasi yang tidak penting. Ponsel adalah sumber gangguan terbesar di era sekarang. Setiap bunyi notifikasi membuat otak berhenti dari apa yang sedang dikerjakan, lalu beralih ke hal lain yang sebenarnya tidak mendesak. Sekali 2 kali mungkin terasa sepele, tapi jika berulang puluhan kali sehari, fokus terkuras habis. Tidak semua notifikasi pantas mendapat perhatian. Pesan dari keluarga atau pekerjaan mungkin penting, tetapi notifikasi promosi, berita viral, atau aplikasi belanja seringkali hanya menambah kecemasan. Dengan mematikannya, beban mental langsung terasa berkurang. Hidup tanpa dering notifikasi memberi ruang untuk bernapas. Pikiran bisa berjalan lebih tenang, tubuh lebih santai, dan perhatian kembali utuh ke hal yang benar-benar perlu.
Diam tanpa distraksi ternyata menghadirkan ketenangan yang jarang kita dapatkan. Sekali mencoba, akan terasa perbedaan yang jelas. Energi yang biasanya terbuang untuk mengecek ponsel berulang kali bisa dialihkan ke hal-hal lain. Bukan hanya pekerjaan yang lebih lancar, tapi juga kualitas hidup sehari-hari terasa lebih ringan. Trik kelima, mulai hari dengan air putih dan jalan 5 menit. Awal hari sering menentukan bagaimana sisa waktu akan berjalan. Jika tubuh masih terasa berat sejak bangun, maka pikiran pun ikut lambat. Ada cara sederhana untuk menekan rasa lesu di pagi hari, minum segelas air putih. Lalu berjalan sebentar, minimal 5 menit. Segelas air putih membantu tubuh terbangun setelah semalaman kehilangan cairan. Jalan singkat membuat darah mengalir lebih lancar. Otot-otot bergerak, dan pikiran perlahan lebih segar. Tidak perlu olahraga berat, cukup langkah ringan di sekitar rumah atau halaman. Kebiasaan kecil ini memberi sinyal pada tubuh bahwa hari sudah dimulai. Energi muncul tanpa perlu kafein berlebihan, dan rasa kantuk berangsur hilang. Lebih dari itu, ada semacam perasaan siap menghadapi aktivitas. Meski agenda hari penuh, hal-hal sederhana seringkali menjadi pondasi yang kuat. Dengan memulai hari secara ringan seperti ini, hidup terasa lebih terkendali. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tubuh dan pikiran sudah lebih siap menghadapinya. Trik keenam, tulis pikiran acak di kertas. Seringkali kepala terasa penuh karena terlalu banyak hal berseliweran di dalamnya. Rencana, kekhawatiran, janji, ide, semuanya bercampur jadi satu hingga sulit dibedakan mana yang penting dan mana yang hanya lewat. Semakin lama dibiarkan, semakin berat rasanya. Salah satu cara sederhana untuk meringankan beban itu adalah dengan menuliskannya di kertas. Tidak perlu rapi, tidak harus terstruktur, cukup tulis semua yang ada di kepala begitu saja. Proses ini disebut brain dump atau menuangkan isi otak, dan efeknya sering terasa seketika. Dengan menuliskan pikiran, otak tidak lagi dipaksa menyimpan terlalu banyak hal sekaligus. Ruang mental jadi lebih lega, rasa cemas berkurang, dan fokus lebih mudah diarahkan ke tugas yang ada di depan mata. Tidak semua hal yang tertulis perlu langsung diselesaikan. Ada yang bisa ditunda, ada yang tidak penting, dan ada yang memang harus ditangani. Tetapi begitu berada di luar kepala, pikiran terasa lebih ringan, seolah ada ruang kosong yang memberi napas lega. Trik ketujuh, katakan tidak pada hal yang tidak memberi nilai. Banyak rasa lelah justru datang bukan dari pekerjaan utama, melainkan dari hal-hal tambahan yang sebenarnya tidak perlu, undangan yang tidak relevan, permintaan kecil yang bisa ditolak, atau aktivitas yang tidak jelas tujuannya. Semua itu menyita energi tanpa memberi nilai berarti. Belajar berkata tidak bukan berarti menutup diri. Justru sebaliknya, itu cara menjaga ruang agar energi tidak habis untuk hal yang tidak penting. Dengan begitu, masih ada tenaga untuk mengurus apa yang benar-benar berharga. Menolak memang terasa tidak enak pada awalnya. Ada rasa takut mengecewakan orang lain atau dianggap tidak peduli. Namun seiring waktu, menyadari batasan diri adalah bentuk kejujuran yang justru dihargai. Setiap kata tidak yang tepat membuat hidup lebih longgar. Beban berkurang, pikiran lebih tenang, dan apa yang tersisa jadi lebih bermakna. Rasanya seperti menutup pintu kecil yang bocor agar rumah tetap hangat di dalam. Trik kedelapan, beri diri sendiri hadiah kecil. Menyelesaikan tugas sering terasa berat karena otak hanya melihat kerja kerasnya, tanpa ada imbalan yang langsung terasa. Padahal, manusia butuh rasa lega setelah berjuang, sekecil apapun bentuknya. Coba biasakan memberi hadiah kecil setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu. Tidak perlu mewah, bisa dengan secangkir kopi hangat, mendengarkan satu lagu favorit, atau sekedar duduk santai tanpa gangguan selama beberapa menit. Hal sederhana ini memberi sinyal positif pada pikiran. Dengan adanya hadiah, otak belajar mengaitkan kerja keras dengan rasa menyenangkan. Setiap kali menghadapi tugas baru, ada semacam motivasi tambahan. Setelah selesai, akan ada sesuatu yang membuat nyaman. Perlahan, beban terasa lebih ringan. Hadiah kecil bukan sekedar memanjakan diri, melainkan cara menjaga energi tetap stabil. Hidup tidak hanya tentang berlari tanpa henti, tapi juga tentang berhenti sejenak untuk merasakan nikmatnya hasil langkah yang sudah dijalani. Trik ke-9, punya rutinitas malam untuk menutup hari.
Hari yang panjang sering meninggalkan sisa pikiran yang sulit dihentikan. Tubuh mungkin sudah lelah, tapi kepala masih penuh dengan daftar hal yang belum selesai atau kecemasan tentang esok. Jika dibiarkan, tidur jadi tidak nyenyak dan energi makin terkuras. Salah satu cara untuk meringankan beban itu adalah dengan punya rutinitas malam sederhana. Tidak perlu panjang, cukup kegiatan kecil yang memberi tanda pada tubuh bahwa hari sudah berakhir. Bisa dengan membaca beberapa halaman buku, melakukan peregangan ringan, atau berdoa dalam hening. Rutinitas ini seperti pintu penutup yang membuat pikiran berhenti berlari. Ada rasa tenang karena hari sudah ditutup dengan cara yang jelas. Bukan sekedar berhenti karena tubuh kehabisan tenaga. Dengan kebiasaan ini, tidur terasa lebih berkualitas. Dan pagi hari pun dimulai dengan rasa segar. Hidup perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena tubuh dan pikiran diberi kesempatan istirahat yang layak. Trik ke-10, tidur tanpa membawa ponsel ke kasur. Banyak orang merasa sulit tidur cepat, bukan karena tubuh tidak lelah, tetapi karena mata masih terpaku pada layar ponsel. Satu notifikasi dibuka, lalu berlanjut ke pesan lain, atau berita yang membuat waktu berlalu tanpa terasa. Tiba-tiba malam sudah larut, sementara otak belum siap beristirahat. Meninggalkan ponsel di luar kasur bisa menjadi kebiasaan sederhana yang memberi perbedaan besar. Begitu tubuh masuk ke tempat tidur, sinyal yang diterima jelas, ini waktunya tidur, bukan lagi waktu untuk berselancar di dunia maya. Kualitas tidur meningkat ketika layar dijauhkan. Mata lebih cepat terpejam, pikiran tidak lagi dipicu oleh arus informasi, dan tubuh bisa pulih lebih baik. Esok harinya, energi terasa lebih utuh, sehingga hari baru dimulai dengan ringan. Terkadang, cara paling efektif untuk merasa lebih tenang bukanlah menambah sesuatu, melainkan menguranginya. Melepaskan ponsel saat tidur adalah salah satunya. Kecil, sederhana, tetapi dampaknya bisa terasa sampai pagi. Hidup tidak selalu ringan, tapi seringkali beban bisa dipermudah lewat langkah-langkah kecil. 10 trik sederhana ini mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih lega dan terarah. Kamu bisa coba 1 atau 2 trik lebih dulu. Ketika terasa cocok, baru tambahkan yang lain. Perlahan, hidup akan lebih mudah dijalani tanpa harus menunggu momen besar. Kalau menurutmu trik mana yang paling membantu? Tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalamanmu bisa jadi inspirasi orang lain juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang bisa ikut merasakan manfaat dari konten ini.